Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua pingin membahas laptop gaming lagi dan dari HP lagi nih kebenaran. Jadi semua line up barunya gua bahas. Dan yang satu ini yang paling fenomenal sih karena ini adalah seri terbaru dari laptop gamingnya HP. Bukan Pavilion Gaming, bukan juga HP Omen. Tapi karena kemarin Windows 11 baru aja rilis secara resmi atau official, jadi di sini gue juga sekalian ingin ngebahas soal Windows 11 sedikit aja, terutama untuk di laptop nih. Cuma mengenai benchmarknya, karena pas gue ngetes laptop ini tuh gue masih menggunakan Windows 10, jadinya ya untuk pengujian-pengujiannya dan juga benchmark-benchmarknya, semua hasilnya nanti itu performance-nya bakalan dari Windows 10 ya untuk hasil performance-nya nanti. Jadi untuk pembahasan Windows 11-nya mungkin hanya beberapa aja dan nanti gue akan bikin videonya terpisah. Dan sebelum kita membahas mengenai Windows 11-nya, kita pastinya harus membahas dulu nih laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Entah kenapa, HP ngeluarin nama baru untuk laptop gaming mereka ya. Seri Victus ini juga bukan ditempatkan sebagai pengganti Omen atau bahkan di atas Omen, tapi sebagai varian mid-range dari laptop gamingnya HP. Jadi varian entry levelnya ada si Pavilion Gaming, abis itu naik satu level ada si Victus ini. Makanya secara desain pun ini seperti perpaduan antara Pavilion dan Omen. Tampak luar lo akan ngerasa kalau ini ya form factornya Omen, tapi kalau diperhatiin lagi ini engselnya nggak kayak Omen, lebih kayak Pavilion Gaming sih. Terus detailing surface yang agak lekuk ke dalam gitu untuk keyboardnya juga ini detail yang diambil dari Pavilion. Tapi fontnya, terus struktur luar bodinya ini udah Omen banget lah. Ada detailing juga di bagian belakang bertuliskan O16. Seakan menunjukkan bahwa laptop ini emang diberikan DNA dari Omen 16 juga. Atau mungkin ini berubah arti ya, menjadi kode 016 mungkin, yang menandakan kalau ini adalah laptop 16 inch. Dan untuk logo di cover, Victus tetap punya kesan eksklusif karena nggak ada pakai logo HP atau pakai logo belah ketupat milik Omen. Dia punya logo sendiri berbentuk bold V. Sebenarnya juga ada warna lain dari Victus ini, ada putih dan ada yang agak kebiruan gitu. Ini keren sih, gua harap HP masukin juga nih untuk varian warna yang satu ini. Dimensi ada di angka 37 x 26 x 2,36 cm dengan berat 2,46 kg. Beratnya agak lumayan ya meskipun compact. Mungkin ada bahan yang emang lebih berat kali ya. Cuma nggak apa-apa karena ini laptop udah di atas 15 inch juga ukurannya. Di bagian keyboard dan juga touchpadnya, ini persis kayak punya Omen. Bahkan logo Omen masih nyempil nih buat buka Omen Gaming Hub-nya. Gue pikir tadinya logo yang di keyboard akan pakai logonya Victus juga. Dan untuk touchpad juga tetap lebar. Tapi untuk bagian keyboard dan touchpadnya ini kayaknya emang menyerupai Omen banget. Nah mengenai I/O-nya ini juga menurut gua sangat-sangat menarik nih karena nggak ada yang dipangkas untuk I/O-nya ini. Jadi masih ada Thunderbolt 4 sama kayak Omen 16. Jadi USB Type-C-nya ini bener-bener berguna banget. Dan juga untuk slot SD card itu masih tersedia ya. Jadi buat konten kreator gua rasa masih akan suka nih sama I/O-nya. Tapi mengenai display, Victus emang jelas kelihatan lebih mengacu ke para gamer aja. Meski dari spesifikasi jelas mendukung untuk konten kreator. Layar yang diberikan masih sekitar 45% NTSC atau sekitar 60%-an sRGB aja untuk akurasinya. Tapi seenggaknya masih dapat panel IPS 144Hz dengan response time 3 millisecond. Mengenai spesifikasinya, HP Victus 16 ini memiliki spesifikasi yang juga menarik menurut gua. Ini untuk varian yang gua bahas itu udah menggunakan CPU Intel Core i7-11800H. GPU-nya pakai RTX 3060 laptop 6GB GDDR6, RAM 16GB dual channel 3200 MHz, NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 10 plus Office Home Student 2019. Ngomong-ngomong soal Windows 10, memang untuk laptop yang beredar saat ini nggak cuma Victus aja kok, tapi semua laptop yang beredar untuk pre-installnya semua itu memang masih menggunakan Windows 10. Jadi memang perlu di-upgrade dulu kalau misalkan kita mau menggunakan Windows 11. Ini dikarenakan Windows 11 tuh memang sebenarnya masih butuh update untuk CPU list mereka. Karena belum semua CPU itu didukung penuh sama Windows 11 memang. Makanya untuk sekarang-sekarang ini Windows 11 tuh masih dibatasi dengan adanya TPM 2.0 itu. Ya meskipun sebenarnya ada banyak cara sih untuk nge-bypass si TPM 2.0-nya. Tapi mungkin Microsoft ngelakuin hal ini karena memang mungkin ada beberapa bug atau mungkin hal-hal lain
yang menyebabkan CPU-CPU lain tuh belum masuk ke dalam list dari Windows 11. Tapi tenang aja, ntar kedepannya gue yakin juga pasti semua bisa langsung dapat update kok untuk Windows 11 ini, dan nggak perlu cara bypass lagi, karena kalau pakai harus cara bypass segala, gue rasa kayaknya Microsoft bakalan ngasih cara ngerepot banget sih untuk usernya. Tapi tenang aja, Victus 16 ini udah siap untuk Windows 11 nih, dan sekarang gue akan sekalian nunjukin gimana cara update-nya. Dan tentu tanpa kehilangan data, software, ataupun game yang sebelumnya udah kalian install. Nah, untuk ngecek ini kalian bisa masuk ke update setting aja di Windows atau bagian Windows Update. Nanti akan ada notifikasi gitu kalau emang device-nya udah ready untuk Windows 11. Atau kalian juga bisa menginstal software Windows PC Health Check Setup. Itu kalian bisa download dari situs Microsoft, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalau udah checklist semua, itu tandanya device ini udah ready untuk install Windows 11. Nah, beberapa device langsung diberikan akses download dan install lewat Windows Update. Tapi entah kenapa di gua ini nggak bisa langsung install, semacam masih harus nunggu giliran gitu deh. Tapi nggak masalah, Microsoft juga udah ngasih solusi lain kok. Kalian bisa download software yang namanya Windows 11 Installation Assistant dari web Microsoft. Nanti linknya juga gua taruh di kolom deskripsi untuk instalasi ini atau untuk software ini. Nanti kalian tinggal buka aja dan laptop lo akan otomatis download, terus nginstal update otomatis menuju Windows 11. Tinggal tungguin aja sampai kelar, nanti kalau udah beres, kalian langsung temuin boot screen yang berbeda. Dan berhasillah sudah laptop ini diupdate ke Windows 11. Shortcut, software, dan data-data juga langsung bisa diakses tanpa perlu install-install lagi. Secara keseluruhan, Windows 11 ini nggak berbeda jauh sih dari versi preview atau beta kemarin yang sebelumnya gue sempet bahas ya. Buat yang belum nonton videonya, mungkin kalian bisa nonton lagi di channel ini juga. Linknya gue taruh di deskripsi dan end card video ini. Karena selebihnya sih Windows 11 ini lebih ke penyempurnaan fitur aja ya gue rasa. Kayak misal di area Windows Store-nya, sekarang lebih ter-highlight aja gitu aplikasi-aplikasi pentingnya. Ini juga bukan aplikasi Android ya sebenarnya, tapi emang aplikasi untuk Windows yang sebenarnya aplikasi-aplikasi ini di Windows 10 juga udah tersedia kok kalau udah di-update Windows-nya. Loh, tapi Bang kan katanya bisa pakai aplikasi Android. Bisa, tapi mungkin bukan install aplikasi Android. Ini lebih ke link to Windows atau mirroring smartphone Android lo ke Windows. Jadi by default, tanpa software tambahan lagi, lo udah bisa akses seluruh aplikasi di HP lo lewat PC atau laptop. Dan ini pun sebenarnya di Windows 10 ada kok. Search aja coba di PC lo, your phone. Berguna sih buat yang streaming game gitu misalkan. Atau emang ya buat yang kerja aja. Jadi nggak mundar-mandir ke HP mulu kalau misalkan multitasking. Kalau mengenai performance, gue baru tes untuk performance-nya di Windows 10 aja. Karena gue udah terlanjur benchmark semuanya nih di Windows 10 sebelum rilis Windows 11. Jadi untuk performance di Windows 11 itu seperti apa, dan mungkin detail-detail lainnya di Windows 11 yang memang gue masih miss, gue rasa kayaknya gue bakalan bikin video terpisah deh untuk Windows 11 ini. Dan mungkin juga gue akan menjelaskan juga bagaimana soal si TPM 2.0 ini dan lain sebagainya di dalam video yang terpisah, karena kebetulan udah resmi juga untuk Windows 11. Jadi mending daripada kita ngomongin soal upgrade Windows ya terlalu panjang, kita lanjut aja kali ngomongin soal laptopnya ya. Dan kita nyambung ke upgrade dari laptopnya sendiri nih. Untuk opsi upgrade-nya kira-kira ada apa aja? Mengenai opsi upgrade yang tersedia sama kayak Omen 16. NVMe bawaan Gen 4 slotnya, SSD-nya juga udah Gen 4 ya NVMe-nya. Terus slot M.2 satu lagi adalah Gen 3. RAM udah dual channel, bisa sampai 64 GB dual channel. Mengenai power, di sini power adapter yang didapetin adalah 200 watt. Udah cukup banget sih untuk mengakomodir Core i7 11800H dan RTX 3060 laptop. Lagi pula, RTX 3060 di sini juga power limitnya ada di angka 95 watt maksimumnya. Jadi emang bukan versi RTX 3060 yang sama seperti Omen 16 yang sebelumnya gue bahas. Di utilitiesnya, ini sama-sama pakai Omen Gaming Hub ya. Isinya juga sama nih, untuk platform Intel disediain fitur untuk undervolting, abis itu bisa force ke GPU discrete juga untuk beberapa game yang emang perlu diginiin. Oke, sekarang kita bahas mengenai performanya. Apakah performanya cukup kompetitif dan cukup bersaing sama abang-abangannya yaitu si Omen 16?
Kita bahas aja seperti biasa di Cinebench R15 terlebih dahulu untuk performance CPU-nya. Karena ini kelasnya ada di bawah Omen 16, jadi meskipun CPU yang digunakan sama, harap maklum kalau tuningannya ini dibuat beda. Core i7 11800H-nya di sini belum bisa dapetin skor 2100 lebih kayak abangnya. Tapi single core-nya bisa tetap bagus kok, tenang aja. Nah, untuk di Blender nih, untuk manfaatin project 3D kayak Blender, tenang aja, masih aman kok. Pemanfaatan CUDA core atau optics di sini nggak terlalu membebankan clock speed, jadi hampir nggak terasa dengan RTX 3060 versi di atasnya. Begitu pula dengan Adobe Premiere. Untuk playback udah jelas lancar ya, nggak ada masalah, nggak patah-patah meskipun preview kualitasnya itu full. Ekspornya sendiri juga tenang aja karena Adobe Premiere juga nggak begitu deket dengan clock speed ya bisa dibilang untuk GPU-nya. Jadi gua rasa di sini untuk ekspornya mirip-mirip kok dengan Omen 16 yang speknya juga identik banget seperti Victus 16 ini. Untuk performance GPU di 3D Mark Firestrike ini skor sintetiknya itu adalah sekitar 19 ribuan ya. Ini hal yang wajar untuk RTX 3060 95 watt. Kalau 115 watt ini bisa hampir 22.000 harusnya. Kalau 3D Mark Time Spy juga ini dapat skornya sekitar 7400-an. Ini juga basic ya untuk level 3060, tapi nggak apa-apa, asal game AAA bisa lewat 60 fps, oke-oke aja kalau gue sih. Oke, jadi langsung aja ya, kita bahas mengenai gamenya untuk performanya itu seperti apa. Nggak banyak-banyak sih yang gue masukin di sini, karena kebenaran ada game baru nih yang gue masukin benchmarknya. Oke, kita mulai dari game pertamanya itu adalah Death Stranding. Game ini biasanya gue hajar rata kanan aja sih. Kemarin sih Omen 16 gue bisa dapetin rata-rata 120. Cuma ini gue dapet di 107. Sekali lagi nggak apa-apa, toh masih tetap di atas 60 fps. Bersyukur aja, toh ini juga settingnya udah mentok kanan. Abis itu nih game baru nih, yaitu adalah Far Cry 6. Nah, kali ini benchmark gua Far Cry 6 nih. Nah, kalau Far Cry 6 ini udah ada ray tracing, ada FSR juga. RTX 3060 gimana performance-nya? Lewat kok 60 fps. Setting ultra malah ini. Jadi aman-aman banget ya buat mainin game paling baru sekalipun. Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider gue masih bisa dapetin 60 fps di sini. Setting udah highest, DLSS hidup, ray tracing juga ultra. Selisih FPS sama Omen 16 kurang lebih sekitar 10%-an lah ya. Kalau minimum FPS mau 60 sih ya paling ray tracing turunin aja dikit. Suhu CPU dan GPU aman-aman aja, semua masih under 90 derajat. Tapi sekali lagi power limit di laptop ini emang lebih rendah. Jadi suhu juga akan jauh lebih adem. Kadang masih bisa naik ke 90 sih, tapi nggak akan stay 90 kok, karena turbonya nggak diset panjang sama HP di sini. Lalu soal SSD-nya nih, gue jarang banget sumpah temuin laptop yang kelasnya bukan kelas premium lagi tuh, bukan seri-seri flagship, tapi ada di kelas-kelas mid-range dan dikasih SSD kayak begini. Jadi meski bukan laptop flagship, tapi PCIe Gen 4 tetap jalan. Dan SSD bawaannya udah NVMe Gen 4. Ini adalah SSD yang sama kayak Omen 16 cuy. 6,7 GB per second, write-nya juga tembus 200 MB per second lebih. Lalu bagaimana harga dan juga kesimpulannya untuk HP Victus 16? Harga untuk versi 3060 ini sih oke banget menurut gue ya. 20.800.000. Itu udah termasuk garansi selama 2 tahun plus accidental damage protection dan Office Home Student 2019. Ya gue tahu emang layarnya belum punya akurasi sebagus itu. Tapi menurut gue masih oke dan bisa banget ditoleransi kalau misalkan ngejarnya spesifikasi aja. Ini good deal banget sih menurut gue. Ditambah lagi harga segini PCIe Gen 4 SSD, ngaco sih ini HP. Sebelum goib, gue rasa sih sikat aja lah semisal kalian ada duitnya. Karena gue jujur aja bingung nih harus koreksi si Victus 16 ini dari segi apa. Kalaupun memang ada minusnya kayak layarnya akurasinya masih kurang, atau mungkin turbo speednya di CPU-nya itu memang nggak sekenceng di Omen, dan suhunya juga bisa jomplang ke 90 dalam beberapa detik. Gua rasa masih bisa banget ditoleransi lah ya kalau misalkan dapatnya seperti ini. Jadi ya oke lah untuk Victus 16. Tapi itu menurut gua aja. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.